Halo, halo semua. Udah lama saya nggak post tentang pingpong ya. Jadi hari ini mau nge-share tentang seni ngeblok di tenis meja ya. Eh, jadi intinya kalau kita main tenis meja itu sebenarnya siapa yang bisa ngebalikin terus bolanya ke meja lawan. Yang bisa bertahan terus balikin ya biasanya itu yang menang. Eh, dan sebenarnya bola pingpong sekeras apapun dipukul, kalau kita angle batnya nerimanya itu bener ya dan arahnya bener, ya mestinya bolanya bakal balik lagi sih ke sana. Ya, jadi reaksinya tuh cuma untuk ngeblok gitu ya, nahan bolanya datang. Terus gimana kita ngebloknya itu pasti bisa balik ke lawan. Ya, jadinya sebenarnya sih nggak ada tuh yang namanya di smash keras banget kita kayak udah pasti nggak bisa balikin gitu, give up aja. Ya, jadi sebelum sebelum poinnya berakhir sebenarnya jangan pernah menyerah gitu. Pasti bisa dibalikan sebenarnya. Ya, nah intinya sih bola pingpong itu kan bundar ya, ya semua semua bola. Jadi spinnya itu bisa kita gesek begini, jadi top spin, digesek ke bawah bisa jadi underspin, ke samping bisa side spin ke sini, side spin kiri, side spin kanan, dan bisa juga diagonal ya, diagonal jadi top spin miring, underspin miring, underspin miring yang satu lagi, top spin yang satu lagi. Ya, atau dipukulnya flat aja. Nah, kalau di flat aja jadi nggak ada spinnya, kayak bola mati gitu. Ya. Eh, Sebenarnya segampang-gampangnya ya itu doang sih. Tapi kan kalau dia lawan kita kasih kayak bola gantung gitu ya, spinnya banyak sekali, torsinya, kecepatan muternya tuh kencang sekali. Kadang-kadang kita udah begini pun cuma nahan gini, kalau agak kekerasan tetap dia kayak nyangkut di sini terus narik dan keluar ya. Jadi kadang-kadang tuh harus kayak kalau udah spinnya banyak banget dari lawan, kita harus kayak tahan dari atas tapi digesek sedikit gitu untuk mengatur kecepatan dari torsi daripada bolanya itu ya. Jadi nanti saya kasih di description link ini juga eh, video yang di share sama Suhu Gilang ya, Gilang Maulana. Dia pernah ngebahas gituan ya. Jadi dia ngebloknya tuh agak ditahan dan digesek sedikit gitu ya. Rata-rata sih begitu saja sih. Jadi apapun bola datang ada ditahan saja kalau bolanya tidak begitu keras dan diarahkan kemana itu ya. Terus intinya paling gampang sih kalau dia top spin kita tutup tapi masih mental keluar dari meja, artinya mesti lebih tutup dan mesti lebih gesek sedikit ya, tangkapnya tuh agak digesek sedikit. Kalau masuk ke net ya mesti dibuka sedikit. Jadi itu lama-lama kalau kita udah pengalaman, udah sering latihan, udah sering main sama orang, bisa mulai ngebaca tuh spin spin bola yang datang itu kira-kira berapa banyak dan apa yang harus kita lakukan dalam angle-angle-nya itu ya. Juga kalau dia nyemesnya keras banget bolanya, pegang batnya waktu kita ngeblok tuh soft aja di sini. Jadi kita mau absorb energi bola yang datang dengan kencang ya, dan diarahkan dengan kayak gentle gitu. Jadi jangan panik, jangan gerak kencang kita kencengin balik ya. Biasanya sih pasti nggak tidak bisa dikontrol bola bola lawan ya. Jadi kalau mau ngelawan apa, mau bisa belajar ngontrol bloknya dengan baik, harus bisa tenang, bola datang reaksi cepat, sudah batnya sudah di depan bola tapi diabsorb powernya dan diarahkan sesuai dengan spin bola yang lagi datang itu seperti apa ya. Intinya sih itu aja blok. Eh, aku lihat pemain Indo banyak yang kayak sering give up gitu. Jadi kalau lawannya udah nyemes keras, dia kayak nyoba aja untuk ngeblok enggak gitu. Jadi kayak udah dibiarkan saja poinnya lewat. Ya, kalau di pemain-pemain luar yang tingkatnya lebih tinggi di dunia, itu biasanya sangat tough player gitu. Bolanya tuh sampai dapat poinnya, sampai dia give up tuh eh, bener-bener dia cobanya maksimal, pokoknya balikin terus gitu. Nggak pernah ada kata give up ya. Kalau mau lihat-lihat bloker-bloker yang hebat tuh kayak Warner, eh, yang terus yang LeBron Brothers itu yang sekarang baru-baru ini lagi naik peringkatnya, itu juga jago-jago tuh bloknya ya. Jadi bisa lihat
Jadi sebenarnya hampir semua bola, sesusah apapun, secepat apapun, spinnya sekeras apapun, kalau kita nggak menyerah bisa dibalikin biasanya. Ya. Terus balikinnya itu ya tadi gara-gara spinnya bisa banyak. Jadi jangan kadang-kadang kalau ke topspin ya harus baliknya topspin. Bisa kita ganti arahnya. Dia datangnya topspin, tapi waktu kena kita tarik ke bawah sedikit jadi underspin. Jadi bisa dimain-mainin tuh bolanya ya. Jadi sudah kita tangkep bolanya tapi bisa kita mainin ke side ini. Ya baliknya bolanya udah berubah spinannya dan bikin lawan lebih susah biasanya nerima. Apalagi kalau kita ngelakuinnya subtle gitu. Jadi tadi di topspin kita topspin dulu yang ketiga kali baru kita rubah sedikit. Biasanya mereka tidak melihat dengan jeli apa yang kita lakukan, padahal bolanya sudah berubah spinnya, dia masih kayak mau topspin lagi, terus dia yang membuat kesalahan dan dia nyangkut atau bolanya keluar. Ya, jadi kita menang poinnya. Jadi dari seninya sih itu sih, seninya kalem, bola apapun bisa dibalikin, jangan nyerah. Terus belajar untuk nyentuhnya itu dengan soft, diabsorb powernya dan diatur, dirubah-rubah spinnya. Ya, oke.